Halo semuanya Sobat After Race, kita balik lagi di podcast After Race. Kita bakal ngobrolin soal MotoGP Portugal 2025. Dan tentu aja udah sama Albi. Halo Albi. Halo Sadrina, apa kabar? Halo Sobat After Rest, apa kabar juga? Kali ini kita bakal ngomongin soal balapannya ya. Kemarin kan kita udah bareng-bareng ngomongin sprint race. Kali Mhm. ini kita akan ngomongin balapannya Bi sama Albi nih. Untuk langsung aja ya Bi, kan tadi kita juga udah lihat ya. Yang pertama itu ada Marco Bezzecchi, kedua ada Alex Marquez, ketiga ada Pedro Acosta. Nah, kalau dari Albi impresi balapannya gimana Bi untuk balapan kali ini? Oke, impresi dari gue soal GP Portugal ini em, mirip sama prediksi yang gue sampein ya, Dirin, kayaknya Dirin ya. Tiga orang ini masuk podium semua, di mana waktu 2 minggu lalu di Malaysia gue memprediksikan bahwa posisi tiga besar, khususnya podium 1, 2, 3 itu ada Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta, itu yang gue prediksikan. Nah, di sprint race dan juga di main race-nya, tiga orang ini masuk ke podium. Walaupun urutannya tidak sama persis seperti yang gue prediksikan. Tapi setidaknya mirip lah ya, Din ya. 85% Siap. nyaris akurat. Nah, tapi soal Betul, balapan ya, tiga-tiganya masuk ya. tiga-tiga masuk gitu. Nah, soal balapan memang apa namanya, bisa dibilang cukup menarik ya. Di mana balapan ini dari start Marco Bezzecchi itu udah langsung nge-push, langsung ada di depan, dan kelama-kelamaan punya gap yang jauh sama Alex Marquez. Sempat di angka 4 detik, terus turun ke 3,5 detik, dan itu lumayan lah gapnya untuk bisa mempertahankan posisi sampai akhirnya finish di podium pertama gitu. Nah, terus juga lihat Alex Marquez sebelumnya ada di posisi ketiga, tapi dia akhirnya battle sama Pedro Acosta, dan Pedro Acosta juga beberapa kali sampai mau masuk finish pun masih terus nge-push Alex Marquez, karena mereka juga masih pakai ban yang sama komposisinya, hard dan juga hard medium kalau nggak salah ya, hard medium atau hard soft gitu. Pokoknya ban depannya hard gitu, dan Hard kelihatan medium. di hard medium ya, kelihatan di Ya. kamera itu bannya si Alex Marquez depannya tuh udah berudul banget tuh, udah mulai banyak ausnya gitu, tapi tetap bisa di-push. Dan mungkin salah satu alasan kenapa Alex Marquez, Pedro Acosta itu pakai ban hard supaya bisa lebih banyak dipakai nge-push di awal-awal, sampai di sisa lap-lap terakhir masih bisa dipakai untuk nge-push lagi tanpa khawatir degradasi yang berlebihan gitu. Karena memang ya disesuaikan juga dengan kondisi track dan juga layout yang ada gitu. Karena di Portugal itu memang agak mixing ya. Dia ada sisi flowingnya, ada hard braking-nya juga, terus juga banyak elevasi-elevasi, turunan, naik, segala macam, dan itu pasti akan mempengaruhi gaya balap, gaya berkendara, dan lain sebagainya gitu. Makanya dipilihlah ban yang cukup bisa menjaga ritme balapan sebaik mungkin sampai garis akhir. Terus juga kita bisa lihat Fabio Quartararo ini kelihatan berjuang banget gitu. Dari posisi keempat, dia kesusul sama Pecco, terus juga kesusul sama Brad Binder, dan dia bisa mempertahankan posisi di 10 besar dengan finish di posisi ke-6. Itu udah bagus banget buat Fabio Quartararo, di mana nggak ada pembalap Yamaha lain yang berada di posisi 10 besar gitu. Kayak misal Jack Miller aja tercecer di posisi 11 atau 12 tadi kalau nggak salah, 12. Terus juga Alex Rins juga di posisi ke-13. Miguel Oliveira juga sang tuan rumah finish di posisi ke-14. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama Honda, Honda juga kayaknya nggak mau kalah dari Yamaha. Ada Johan Zarco yang finish di posisi ke-9. Di mana Johan Zarco seperti yang kita tahu di tahun 2025 ini jadi tulang punggungnya Honda ya secara keseluruhan. Walaupun dia posisinya ada di tim satelitnya Honda, yaitu di Castrol LCR Honda sendiri. Dan tadi juga kita ngeliat ada Sekinelo yang berusaha kayak ngasih semangat ke Johan Zarco pada saat dia masih berada di posisi 8 ataupun sempat ke posisi 7 supaya bisa nge-push lebih baik lagi gitu. Karena pertarungannya mungkin kalau Sekinelo ataupun Honda ini bukan sama rider-rider lain, melainkan sama tim yang sama-sama berada di konsesi D dan sama-sama asalnya dari Jepang, yaitu Yamaha gitu. Kayak ayo push kayak gitu. Dan ini semua juga akan berpengaruh kepada masa depannya Honda sendiri, apakah dia akan tetap di konsesi D atau bisa naik ke konsesi C. Nanti mungkin bakalan kita bahas lengkapnya. Dan balapan juga bisa berjalan seru karena kita lihat Fermin Aldeguer yang
tiba-tiba nge-push dari belakang, terus akhirnya finish di posisi keempat. Terus juga kita ngeliat Nicolo Bulega akhirnya bisa finish dan dapat poin di balapan GP pertamanya. Walaupun kemarin di sprint race dia sempat crash dan gagal untuk melanjutkan balapan, tapi ya bisa dibilang buat pertama kali bisa dapet poin itu bagus, dan harapan dari para penggemar MotoGP supaya Nicolo Bulega bisa finish di depannya Songkiat Chantra itu udah terlaksana. Nah, kurang lebih impresi balapannya seperti itu. Oh ya, ini juga bisa dibilang jadi ini ya, Rin, apa namanya, farewell, race farewell-nya buat Miguel Oliveira di kelas MotoGP, karena ini adalah tahun terakhirnya dia untuk balapan kandang di kelas MotoGP. Tadi kita bisa lihat Miguel Oliveira ditemenin sama anaknya, terus juga istrinya juga datang. Bahkan pada saat mau balapan juga anaknya diajak ke starting grid, terus juga pas dia udah finish dapat apa namanya, istilahnya selebrasi lah dari para masyarakat Portugal yang datang ke sirkuit Portimao. Tapi meski begitu, meski ini adalah balapan terakhir Miguel Oliveira di kelas MotoGP untuk tuan rumah Portugal, tapi tenang aja, buat masyarakat Portugal masih bisa nonton Miguel Oliveira di tahun depan, karena Miguel Oliveira itu masih akan membalap di tim BMW Rocket, menggantikan Toprak Razgatlioglu. Walaupun tidak balapan di Portimao, tapi dia akan balapan di sirkuit Estoril, sirkuit legendaris yang juga pernah dipakai untuk balapan ajang MotoGP beberapa tahun yang lalu. Sehingga ya mungkin sedih bagi Miguel Oliveira dan juga para fansnya, karena perwakilannya di MotoGP akhirnya hilang ataupun berkurang. Tapi di World Superbike ini menjadikan Miguel Oliveira seorang figur yang baru dan tentunya punya harapan lebih gitu, karena Miguel Oliveira sebenarnya punya talenta yang bagus, tapi karena dia cedera beberapa tahun terakhir, terus juga kedapatan motor yang secara status belum bisa berkompetisi secara baik, sehingga dia kayak kedodoran banget dan akhirnya mau tidak mau harus ditendang karena alasan ketidakkompetitifan dia. Tapi berharap nanti di balapan Superbike Miguel Oliveira bisa perform karena meninggalkan motor yang pernah dipakai sama Toprak Razgatlioglu untuk bisa menjuarai balapan di Superbike selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2024 dan juga 2025. Lebih kurang itu sih, Drin, impresi dari gue. Terakhir ya, kita harus ngeliat Pecco jatuh lagi gitu, padahal tadi udah cukup oke sebenarnya dia bisa di posisi ke 4, tapi ya apa mau dikata, dia kayaknya merasa bukan motornya yang dia pakai di tahun 2025. Semoga bisa improve di 2026 mendatang. Gitu, Drin. Kalau dari lo gimana, Drin? Oke, tadi juga ini ya, perpisahan Miguel Oliveira tuh jadi kayak ada sisi emosionalnya juga ya, sedih Yes, tapi ya gimana ya gitu. Karena tadi pas iya. di berdiri gitu ya di pagar pit lane kan, dia langsung kayak ngucapin terima kasih juga gitu kepada fans-fans dan juga masyarakat Portugal gitu. Dan Miguel Oliveira ini jadi satu-satunya ya pembalap Portugal ya yang masuk ke Portugal, MotoGP. Terus dari gitu betul. juga kalau dia udah nggak dari MotoGP ya berarti pembalap Portugal juga nggak ada gitu. Ya kita Betul. mudah-mudahan ini ya, berharapnya nanti Miguel Oliveira di USBK juga akan kompetitif lah gitu. Amin, Dan yang mudah-mudahan. paling gue ingat adalah ini Miguel Oliveira itu jadi pembalap pertama kan yang menang ya di sirkuit Mandalika di Betul. awal-awal kan, yang di awal pertama Yes. kali perdana gitu. Gue inget 2022 banget dulu. waktu itu dia hujan-hujan kan Yes. balapannya gitu, dan dia juga bersahabat sama satu orang ya yang ada di Mandalika gitu, gue juga lupa sama Ya. siapa, sampai akhirnya dia Pegawai juga hotel ya. sempet pegawai hotel, bener, dia juga sempet ngundang gitu ya pegawai hotel itu untuk bareng-bareng sama Miguel Oliveira. Oke, kita berharap yang terbaik buat Miguel Oliveira. Kalau untuk balapannya sendiri, kalau gue sebenarnya gue nggak terlalu seru ya balapan kali Iya. ini, karena lebih seruan sprint race-nya. Ada Iya, iya, overtake iya, iya. antara duel ya antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta. Tapi Betul. kalau dilihat dari balapan kali ini, ya memang Marco Bezzecchi, kemudian juga Alex Marquez sama Pedro Acosta itu masing-masing kuat banget ya. Tadi sedikit informasi Bika, setelah dari dia memenangkan balapan ini gitu ya, Marco Bezzecchi itu langsung nyemplung ke kolam renang. Langsung nyemplung ke kolam renang yang ada di sirkuit Portugal ya gitu. Nah, oke, ini gue akan kasih tahu sedikit soal hasil konferensi pers dari after race atau setelah balapan dari MotoGP Portimao Yes. gitu.
Nah, kalau tadi katanya Marco Bezzecchi sebenarnya kalau waktu kemarin tuh dia agak kecewa ya di sprint race-nya. Karena sebenarnya pas dia pole posisi harusnya kan dia bisa setidaknya gitu ya berada di depan atau memenangkan sprint race. Tapi ya dia mengakui kalau misalkan di sprint race kemarin ini Alex Marquez dan juga Pedro Acosta itu lebih cepat daripada Marco Bezzecchi gitu. Dan di hari Minggu ini setelah mungkin ini ada evaluasi ya setelah dari sesi sprint race dan mungkin juga ini di boxnya Marco Bezzecchi dia sempat lembur juga karena dia bilang di sesi warming up lap ini tadi pagi ya di minggu paginya itu dia berusaha untuk mencari solusi sama timnya apa yang menjadi kelemahannya Marco Bezzecchi sampai akhirnya dia improve gitu. Nah dia bilangnya tuh ada menemukan sesuatu gitu, menemukan sesuatu yang bisa mengatasi kelemahan dari Marco Bezzecchi sampai pada akhirnya di warming up tadi itu Bezzecchi udah yakin kalau misalkan dia bisa memenangkan balapan Portugal kali ini. Nah, ketika ditanya lagi nih Bi sama wartawan ya, sama jurnalis MotoGP, ini sesuatunya tuh apa gitu? Bisa nggak lu jelasin lebih lanjut? Nah, Marco Bezzecchi ini bilangnya sebenarnya dia nggak bisa menjelaskan secara jelas gitu ya, secara gamblang gitu apa-apa Mhm. aja yang membuat sesuatu itu gitu. Tapi yang jelas kalau katanya Marco Bezzecchi itu berhubungan dengan modifikasi yang membuat motornya tuh menjadi less agresif ya maksudnya itu bisa supaya bisa dikendaliin dan membuat motor itu jadi lebih smooth. Sementara Hmm. untuk juga ini membuat Bezzecchi lebih percaya diri sama bagian depan motornya. Sampai akhirnya tadi di balapan itu ya kita lihat Marco Bezzecchi dari awal sampai akhir itu kuat banget ya dan presisinya tuh benar-benar presisi ketika dia masuk ke tikungan ataupun di straight lintasan lurus gitu ya itu juga bagus. Kemudian Marco Bezzecchi ini juga ditanya apakah menurut lo ketika udah apa namanya berkali-kali ya Aprilia memenangkan gitu balapan beberapa kali balapan apakah Aprilia ini bisa dibilang udah lebih oke gitu ya atau hampir sama menyaingi dengan Ducati gitu. Nah Marco Bezzecchi bilangnya atau jawabnya gitu ya ini pertanyaan yang sulit kayak gitu. Sebenarnya dia nggak mau ngomongin soal Ducati, dia lebih memilih untuk ngomongin Aprilia aja. Dia bilang intinya Aprilia itu semakin improve day by day, dia bilang gitu. Terus kayak gitu juga Marco Bezzecchi ini semakin yakin sama motornya. Meskipun di awal-awal itu di awal-awal musimnya motornya itu memang agak struggling gitu, kesulitan. Dan kesini-sini ke belakangan sampai akhir musim itu udah lebih oke banget sampai akhirnya dia bisa fight sama Marc Hmm. Marquez, Alex Marquez, bahkan sama Pedro Acosta juga gitu. Oke, itu tadi Marco Bezzecchi. Gue akan ngebahas soal Alex Marquez di untuk yang hasil konferensi persnya. Dia Hmm. bilang ini jujur aja untuk kali ini di balapan gitu ya. Marco Bezzecchi itu lebih cepat daripada dia dan juga Pedro Acosta. Sampai akhirnya Alex Marquez pun tadi bilang ya, itu kalau tadi Albi bilang kan kelihatan banget ban depannya Alex Marquez tuh kayak brudul gitu ya. Nah ini Iya. juga disebut sama Alex Marquez gitu di konferensi persnya. Dia bilang dia tuh udah nge-push banget ya sampai ban depan sebelah kanannya itu dia bilang destroy gitu alias rusak dan Hmm. dia tuh udah berusaha nge-push maksimal mungkin untuk bisa mencapai Marco Bezzecchi tapi ya memang Marco Bezzecchi udah kuat banget dan sebelumnya ini dia juga udah memprediksi kalau misalkan Bezzecchi bisa menguasai balapan kali ini karena dia melihat catatan dari dari tahun lalu Bi dari Maverick Vinales yang pakai Hmm. Aprilia itu catatan waktunya juga bagus dan yang terakhir ini ada Pedro Acosta di hasil konferensi pers tadi tentu aja dia happy banget karena meskipun ya dia cuma podium ketiga gitu ya karena kan sepanjang musim 2025 ini dia belum pernah menang juara pertama kan ya Ebi ya gitu. Yes, betul. Terus terus udah gitu dia tapi memang targetnya ini adalah berusaha untuk tetap konsisten berada di podium apalagi setelah summer break gitu. Dan Acosta juga mengakui bahwa ya udah untuk di balapan kali ini dia nggak bisa nge-push terlalu banyak gitu ya dan Iya. mengakui kalau misalkan
Alex Marquez sama Marco Bezzecchi itu kuat banget. Oh ya, dan tadi dia juga sempat ngucapin terima kasih Bi ke Dani Pedrosa karena ya ini ya Dani Pedrosa juga selalu menyemangati dan juga apa namanya kayak ngasih wejangan gitu ya ke Iya, Pedro Acosta. Gitu Bi mentor kalau lah buat untuk Pedro. hasil betul jadi mentor. Ini hasil konferensi pers dari tadi ya hasil MotoGP Portugal 2025. Oke, Hmm. ini yang mau gue tanya ini Bi. Sebenarnya ada nggak sih peningkatan gitu ya yang lo lihat dari KTM sendiri gitu? Apalagi ya ini Pedro Acosta udah mulai lumayan gitu dari semenjak Hmm. summer break. Oke, soal KTM sendiri sebenarnya gue belum bisa mengatakan mereka itu konsisten ya, tapi memang dari Hmm. masing-masing ridernya itu kelihatan emang nge-push banget gitu. Kayak hari ini Pedro Acosta membuktikan dia bisa bertengger lagi di podium. Setelah kemarin di Valencia juga dia kalau nggak salah podium kedua ya Drin ya, kalau nggak salah gitu. Mm-mm. Terus juga Brad Binder tadi kelihatan juga nge-push sampai akhirnya dia bisa finish di posisi kelima. Itu juga udah salah satu bentuk apa ya bisa dibilang upaya deh daripada para rider yang ada di Ducati sendiri khususnya di tim rider dari KTM sendiri khususnya di tim pabrikannya gitu. Kalau misalnya kita ngelihat di tim satelitnya tadi Enea Bastianini itu sempat balik ke pit. Gue nggak ngerti apa yang diganti sama dia tapi habis itu dia ngelanjutin balapan lagi sampai finish walaupun sempat kalau nggak salah di overlap ya sama Mm-mm. apa Mm-mm. Marco Bezzecchi Marco kan. Bezzecchi. Terus juga kita ngeliat Paul Espargaro juga cukup oke, dia bisa finish di 10 besar sebagai pembalap pengganti dan juga test rider KTM sendiri. Jadi mau dibilang ada peningkatan ya pasti ada peningkatan lah dengan posisi-posisi rider yang ada di posisi 5 besar, di 10 besar itu bisa dibilang ada peningkatan. Tapi mau dibilang konsisten belum bisa sih kayaknya karena yang kelihatannya nge-push banget emang Pedro Acosta ya dari sejauh ini. Dan kita juga beberapa kali ngeliat ketika Pedro Acosta ada di depan, nasib nggak mujur tuh sering kali datang ke Pedro gitu. Entah itu dia jatuh crash, rantainya lepas, terus juga kena apa namanya tekanan udaranya juga kurang segala macam. Jadi ada beberapa hal-hal teknis yang terjadi sama KTM sendiri. Nah tapi kalau misalnya kita ngeliat KTM secara keseluruhan memang nih lagi-lagi mengalami ancaman ya Green. Kasihan gue sebenarnya sama KTM tuh. Dia setelah kemarin tahun lalu mengalami krisis, terus juga Maverick Vinales sebagai salah satu apa namanya ridernya sempat beli saham dari KTM sendiri, terus juga pemangkasan anggaran, terus juga pemangkasan jumlah karyawan. Akhirnya dapat penyelamatan dari Bajaj Auto gitu dari India. Nah, setelah dapat penyelamatan sedikit melegakan gitu dan ada kepastian bahwa KTM ini akan melanjutkan balapan setidaknya sampai 2026 gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini Bajaj Auto yang memegang saham cukup mayoritas di KTM juga bilang harus ada efisiensi yang dilakukan. Makanya kemarin tuh sempat mem-PHK dari 6.000 karyawan sampai dengan 4.000 karyawan termasuk yang ada di divisi balap. Dan itu divisi balap utama ya, di mana KTM sendiri kan balapan itu ada di MotoGP, terus juga di motocross sama di Rally Dakar. Sehingga ada spekulasi yang bilang bahwa KTM ini sudah mendekati masa-masa kritis lagi. Apakah dia nantinya akan melanjutkan balapan sampai ke tahun 2026 atau sampai 2027 itu belum tahu. Terus juga untuk tim Tech 3-nya yang sekarang dipegang sama Gunther Steiner setelah menggantikan Hervé Poncharal kemarin juga harus cari alternatif nih. Nah, tadinya mereka tuh emang udah pernah ngomongin Rin, si Tech 3 ini bahwa mereka ingin kerjasama dengan Yamaha lagi gitu. Karena kan Tech 3 sama Yamaha tuh cukup panjang lah istilahnya masa lalunya gitu. Tapi Yamaha kayaknya belum pengen nambah tim satelit lagi gitu. Karena pengen fokus buat ngembangin V4 dan juga tim satelit bersama Pramac Racing serta urusan yang ada di kelas Moto2-nya untuk jenjang karir para pembalap-pembalap generasi penerus untuk Yamaha. Nah, ini juga semakin kasihan ketika kemarin ngelihat Maverick Vinales kan lagi cedera, tapi untuk masa pemulihannya dia latihan pakai motor Yamaha R6 600cc. Terus juga beberapa waktu lalu gue ngeliat Enea Bastianini latihan pakai Ducati Panigale V2. Jadi mereka sebagai tim balap MotoGP yang mengembangkan motor-motor prototipe yang bisa diaplikasikan ke lintasan jalan raya nantinya ataupun lintasan balap non MotoGP, kok malah nggak menggunakan motor-motor yang mereka ciptakan untuk
balapan di luar MotoGP gitu harus pakai motor dari brand lain. Sedangkan kalau misalnya kita lihat Ducati kayak Marc Marquez latihan pakai Ducati Panigale V2, terus juga apa namanya Pecco Bagnaia latihan pakai Ducati Panigale V4, terus pembalap-pembalap Yamaha latihan pakai Yamaha R1 segala macam, terus eh, pembalap Aprilia pakai Aprilia RS4 kayak pas kemarin Jorge Martin dari cedera dia balapan pakai latihan pakai Ducati lagi sorry Aprilia RS4. Nah tapi untuk KTM sendiri dia balapan pakai motor dari brand lain gitu. Jadi kayak kasihan aja gitu. Ini apa sih yang terjadi sama KTM sebenarnya, fokus mereka tuh mau seperti apa sih gitu. Sehingga rider-ridernya pun jadi kayak kebingungan gitu. Makanya Pedro Acosta tuh sempat mikir apa gue pindah ke Ducati aja ya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau udah ada rencana daripada Tech3 sendiri yang sekarang masih nempel sama KTM akan bekerja sama dengan Ducati, kemungkinan di masa depan kalau misal ternyata amit-amit KTM itu harus memangkas semua anggaran dan tidak menurunkan tim satelit ya, kayaknya yang paling mungkin bagi Gunther Steiner itu bakalan membawa membawa Tech3-nya bersama dengan Ducati karena Ducati itu siap kapan aja buat memprovide motor-motor yang dibutuhkan oleh calon kliennya kayak gitu. Sehingga kalau misalnya ternyata Tech3 nanti bisa kerjasama dengan Ducati, ya Pedro Acosta mungkin bisa mendapatkan celah untuk bisa masuk bersama Tech3, bisa dapetin kontrak eksklusif dari Ducati, tapi berada di tim satelit Tech3. Mungkin konsepnya seperti sekarang Fermin Aldeguer, terus juga Fabio Di Gia, yang ada di tim satelitnya Ducati sendiri kayak gitu sih. Nah, gue sih berharap yang terbaik aja sih buat KTM dan juga para pembalapnya. Toh mereka juga bukan pembalap-pembalap yang apa ya receh. Dimana Enea Bastianini dulu pernah berjaya pada saat masih di Ducati di tim satelitnya di Gresini, terus juga pada saat di tim pabrikan, terus juga Brad Binder beberapa kali podium dan juga juara bersama KTM. Maverick Vinales juga bukan pembalap sembarangan. Dia udah nyobain beberapa motor mulai dari Yamaha, Suzuki, terus Aprilia, sekarang ke KTM. Itu benar-benar modal yang besar banget buat sejumlah tim pabrikan buat bisa meng-hire Maverick Vinales karena pengalamannya juga banyak, prestasinya juga ada. Ya intinya baik KTM pabrikan maupun KTM Tech3 ini sebenarnya punya squad yang sangat oke gitu. Hanya tinggal KTM-nya sendiri aja yang bisa fokus dan juga bisa memanajemen keuangan mereka secara baik untuk keseluruhan supaya mereka bisa lanjut balapan di kelas MotoGP dan juga beberapa ajang balap lainnya. Gitu sih Drin yang bisa gue sampaikan. Oke, tadi kita ngebahas soal KTM dan juga Pedro Acosta. Gue juga berharapnya mungkin tinggal sisa satu seri lagi ya. Apakah Pedro Acosta ini bisa kayak pecah telur gitu untuk bisa memenangkan balapan gitu ya. Karena kan ya dia kebalap juga gitu sama Fermin Aldeguer kan yang rookie di 2025 tapi udah juara pertama gitu. Udah pecah telur. Apalagi mereka berdua tuh saingan nih kan. Seumuran. Oke, Bi, ini kita nggak lengkap rasanya kalau misalkan kita nggak ngobrolin Marc Marquez ya. Yes. Jadi, kalau waktu kemarin tuh gue lihat ya di story-storynya Marc Marquez, dia memang masih recovery, masih pemulihan, terus itu juga dia masih pakai alat penyangga bahunya gitu, sampai ke lengannya ya. Nah, terus juga ada beberapa story-nya dari Marc Marquez itu, kayak dia mulai kayak fisioterapi gitu ya untuk latihan lagi. Tapi yang lucunya gitu, Marc Marquez ini mengumumkan dia memenangkan BMW award qualification ya. Jadi lewat Instastory gitu dan dia ngeledek sama Alex Marquez. Dan ini juga ditimpalin sama Alex Marquez sama tim Gresini. Kalau waktu kemarin gue lihat di videonya juga tim Gresini akhirnya memberikan mobil-mobilan BMW kepada Alex Marquez gitu. Ke Alex, supaya ini bisa wah lu dapat mobil juga nih kayak kakak lo gitu. Tapi kalau Albi melihatnya gimana sih hitung-hitungan dari BMW Qualification Award ini? Apakah memang ya udah ini sesuai dengan poin gitu, banyakkan poin dari kualifikasinya atau gimana Bi sebenarnya? Oke, untuk BMW Awards ini sebenarnya udah lama banget ya dilakukan di MotoGP, apalagi BMW itu udah kerjasama panjang gitu sama Dorna, mulai dari safety car segala macam sampai pembalap-pembalap. Kalau dulu sih
hitungannya siapa yang paling sering mendapatkan kualifikasi apa namanya pole position terbanyak itu yang mendapatkan hadiah mobil BMW gitu. Nah tapi untuk yang terbaru ini kalau nggak salah tuh untuk yang apa namanya kualifikasi terbanyak juga tuh pemenang sprint race gue lupa lagi nih. Tapi intinya banyak-banyakan poin ataupun meraih meraih pole terbanyak sih kalau nggak salah ya, peraih pole terbanyak yang bisa dilakukan oleh para pembalap di satu musim yang ada. Sehingga nanti ketika diakumulasi siapa yang paling banyak gitu, ya dia yang berhak mendapatkan hadiah dari BMW gitu. Dan hadiahnya tuh nggak tahu-tahu kadang BMW yang apa namanya M Performance kayak dulu Rossi itu pernah dapat BMW Z4, terus pernah dapat BMW apa namanya seri 5. Marc Marquez juga udah beberapa kali dapat sebenarnya dapat BMW apa namanya Z4 terbaru, terus juga M4, BMW M3. Terus yang terbaru ini gue belum update nih mobilnya BMW apa gitu. Tapi intinya siapa yang paling banyak meraih pole position ataupun finish sprint race terbanyak dialah yang akan memenangkan hadiah dari BMW tersebut di akhir musim yang ada di tahun 2025 ini. Kurang lebih gitu sih, Trin. Gue lupa lagi nih. Coba gue sambil ngecek dulu BMW M Awards 2025. Iya. Ya kan? Oke. Kayaknya sih BMW-nya apa mobil BMW C2 kalau nggak salah ya, C2 terbaru gitu. Nah, kalau misalkan kalau kita lihat M2 Marc Marquez Competition kan, ya. BMW M2 ya, Competition jadi ya yang terbaru. ya berarti yang di kualifikasinya kan ya. Jadi poin terbanyak di pole posisi gitu ya. Oke. Oh iya benar, Ini. klasemen kualifikasi, Drin, benar. Masih sama berarti kayak dulu. Masih sama ya. Jadi belum ada perubahan untuk BMW belum ada perubahan. apa namanya qualification award-nya. Kalau misalkan ini kita kan ya kita tahu tahu sendiri Marc Marquez itu nggak akan ke Valencia. Kemudian dia juga udah diumumin ya untuk diganti sama Nicolo Bulega. Tapi yang menjadi apa namanya masalah gitu ya bagi Ducati, kalau yang waktu kemarin gue apa namanya tahu pernyataan dari Gigi Dall'Igna gitu, ketika nggak ada Marc Marquez di Valencia test gitu, itu menjadi sebuah kerugian tersendiri buat Ducati kalau katanya Gigi Dall'Igna, karena ternyata pas gue riset lagi itu Marc Marquez udah mulai ngetes untuk motor pengembangan motor 2026 tuh di tes Misano kayak gitu. Nah sebenarnya menurut Albi ya, dari pandangan Albi sendiri, ini seberapa besar sih apa perannya Marc Marquez gitu untuk pengembangan motor 2026? Kalau waktu di 2024 dan juga 2025 itu kan memang arah pengembangannya dari Pecco Bagnaia kan gitu. Dan yang gue tahu kenapa Ducati ini lebih menitik beratkan ke Marc Marquez bukan ke Pecco Bagnaia. Kalau katanya Ducati itu belum bisa mengandalkan Pecco Bagnaia, ini belum konsisten gitu performanya Pecco Bagnaia. Kalau dari lo sendiri menurut Albi kayak gimana? Oke, wajar sih ketika Ducati itu mengkonsentrasikan pengembangan Ducati untuk musim 2026 ke Marc Marquez. Karena seperti yang kita tahu, Drin, motor MotoGP, Desmosedici GP25 yang dipakai oleh tim pabrikan Ducati, cuma Marc Marquez yang bisa melakukan adaptasi dengan sangat-sangat sempurna. Bahkan Pecco Bagnaia yang beberapa tahun terakhir itu sangat perform dengan menggunakan Ducati Desmosedici GP23, terus juga GP24, dan sebelumnya juga GP22, bahkan 22 dan juga 23 dia juara dunia, terus juara 2024 dia runner up. Itu artinya kan Pecco benar-benar superior banget dengan Ducatinya. Tapi di 2025 Pecco benar-benar kedodoran, bahkan sampai tadi pun dia kelihatan punya kelajuan yang positif sebenarnya, tapi dia akhirnya crash gitu. Nah tapi cuma Marc Marquez doang yang bisa hampir terus-terusan berada di posisi terdepan dan hampir selalu menyapu bersih setiap seri, mulai dari sprint race sampai dengan main race-nya, sehingga ya Ducati pasti secara cermat akan langsung mengkonsentrasikan, berarti motor yang dianggap sama beberapa pembalap Ducati ini tidak sempurna kayak Pecco ataupun Di Gia, ternyata bisa sempurna di tangannya Marc Marquez. Nah, cuman memang ada beberapa tanggapan dari orang-orang pemerhati MotoGP ya. Gue lupa waktu itu gue pernah baca dari siapa gitu pernyataannya soal
arah pengembangan Ducati kalau misalnya dikasih ke Marc Marquez ini bisa memberikan kebahayaan gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa ada pengalaman pada saat Marc Marquez berada di Honda dan pada saat Dani Pedrosa itu dibajak sama KTM, arah pengembangan motor itu sempat membingungkan gitu. Bahkan diprotes juga sama Stefan Bradl yang bilang dulu Honda terlalu mengkonsentrasikan motornya kepada Marc Marquez sendiri dibanding kepada beberapa pembalap lain. Oke lah, pembalap lain diminta untuk bisa beradaptasi layaknya Marc Marquez. Tapi lagi-lagi riding position, riding style, terus juga muscle memory segala macem, tiap orang itu kan beda-beda gitu, nggak bisa disamakan, disamaratakan kayak gitu. Sehingga supaya tidak terjadi kebingungan lagi di masa depan ketika nantinya Marc Marquez misalnya meninggalkan Ducati dan pindah balik lagi ke Honda kah atau ke tim yang lain kah, Ducati tidak kesisaan settingan-settingan yang mungkin tidak sesuai dengan para pembalap yang lain. Mungkin ini pernyataan gue akan ada yang pro dan juga kontra. Tapi ini kita bicara dari pengamatan beberapa pengamat MotoGP gitu. Kalau nggak salah tuh papanya Jorge Lorenzo juga pernah bilang bahwa kalau misalnya Ducati itu mengkonsentrasikan kepada hanya satu pembalap, misalnya Marc Marquez, maka kehancuran Ducati sudah di depan mata. Gue lupa persisnya siapa yang ngomong dan kurang lebih seperti itu sih pernyataannya. Dan ini bukan pernyataan gue ya, tapi pernyataan ataupun kutipan dari pengamat yang ada di lingkungan MotoGP sendiri. Tapi memang tadi makanya gue bilang wajar ketika Ducati itu mengkonsentrasikan pengembangan untuk motor MotoGP 2026 ke tangan Marc Marquez, karena Marc Marquez satu-satunya yang bisa membuat GP25 yang menurut Pecco itu motor yang tidak kompetitif, tapi bisa jadi motor juara gitu di tangan Marc Marquez. Nah, tinggal sekarang insinyur-insinyur di sana dan juga petinggi-petinggi Ducati ini bisa balance gitu, bahwa motor harus dikembangkan dua arah. Yang satu memang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan daripada Marc Marquez, yang satunya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan ataupun keinginan misalnya Pecco Bagnaia kah, atau Fermin Aldeguer kah yang kontraknya sama Ducati, atau disesuaikan dengan Fabio Di Gia yang benar-benar menggunakan motor terupdate untuk tahun 2026 mendatang. Dan bahkan Alex Marquez juga kan kabarnya akan dapat spek pabrikan. Jadi arah pengembangannya bisa istilahnya disesuaikan dengan pembalap yang membutuhkan gaya balap tersendiri gitu. Jadi jangan difokuskan ataupun dipusatkan seperti yang diinformasikan ataupun dilakukan sama Honda beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi kayak pembalapnya banyak tapi dikonsentrasikan khusus untuk satu pembalap aja. Dan ini seharusnya bisa membuat Ducati justru punya banyak senjata kalau misalnya dia bisa mengembangkan ke banyak arah. Dia bisa mengandalkan Marc Marquez, dia bisa mengandalkan Pecco Bagnaia, walaupun secara basis kayak misalnya mesin, terus rangka segala macam itu tetap sama, tapi untuk beberapa settingan-settingan, elektronik dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pembalap yang ada di tim Ducati sendiri. Jadi menurut gua nggak salah Ducati itu mengarahkan pengembangannya ke Marc Marquez, tapi jangan sampai difokuskan 100% ke satu pembalap aja. Itu aja sih, Drin. Harapan dan juga pesan dari gue sebagai pengamat MotoGP ataupun dari beberapa pengamat-pengamat yang mungkin terlalu tendensius ke Marc Marquez gitu. Jadi gue coba untuk ngambil jalur tengahnya supaya juga mungkin teman-teman bisa mengerti gitu seperti apa sih seharusnya tim balap itu memperlakukan pembalapnya dan juga mengembangkan arah pengembangan daripada motor-motornya supaya bisa kompetitif gitu, Drin. Oke, jadi nanti kita lihat juga aja ya di Valencia Test tuh seperti apa gitu. Karena kan ya Marc Marquez enggak ikutan kan di Valencia Test. Dia kemungkinan baru ada di Sepang gitu di tahun depan. Berarti kan nanti ya mungkin Ducati juga akan meminta istilahnya menerima tanggapannya itu dari Pecco Bagnaia gitu. Terus udah gitu juga mungkin Mikel Pirro gitu kan. Ya, dan mungkin juga mereka juga akan melihat feeling gitu ya, ataupun kayak pendapat-pendapat dari Fabio Di Gia dan juga Alex Marquez gitu, karena kan mereka sama-sama nih ada 4 pembalap yang bakal punya motor pabrikan ya GP26 kayak gitu. Oke, gue mau nambahin ini, akhirnya gue nemu pernyataannya dari siapa ini, ternyata dari Mikel Pirro salah satunya, test rider Ducati itu sendiri yang bilang
khawatir kalau misalnya Marc Marquez itu dibiarkan mengembangkan sendiri, ini bisa merusak sistem pengembangan Ducati dari dalam gitu, karena gaya balapnya yang mengandalkan kecepatan dan juga gaya riding style-nya begitu agresif gitu. Jadi supaya bisa terjaga di koridor-koridor yang ada. Nah, terus juga Alvaro Bautista yang juga masih membalap untuk tim balap Ducati di Superbike, tapi tahun depan udah hengkang dari tim pabrikan, juga bilang bahwa fokus Marc Marquez itu kecepatan tanpa peduli mengembangkan motor dan berpotensi merusak Ducati gitu. Nah, jadi mungkin tanggapan-tanggapan dari para rider-rider Ducati lainnya ini juga mesti jadi pertimbangan sendiri gitu ya, supaya memang Ducati bisa bersikap tanda kutip netral, boleh difokuskan ke salah satu pembalap tertentu, tapi juga jangan melupakan pembalap yang lain. Kurang lebih begitu, Drin. Iya, karena ya kita tahu sendiri ya gaya balapnya Marc Marquez itu Betul. memang agak beda gitu dibandingin Yes. dengan para pembalap-pembalap lainnya. Spesial Dan sendiri memang. betul, mau dia dalam kondisi apapun, settingan motornya kayak apapun gitu ya, itu udah ya Marc Marquez akan beradaptasi sendiri sama motornya gitu. Yes. Oke, karena kita tadi ngebahas Pecco Bagnaia, Bi, ini gue akan lanjut ya ngomongin Pecco Bagnaia. Kalau kita lihat gitu ya di kemarin-kemarin mulai di sesi praktis gitu sampai di sesi kualifikasi itu bagus ya, mulai ada improvement dari Pecco Bagnaia. Karena waktu kemarin dia bilangnya ini levelnya atau feeling levelnya itu hampir sama seperti yang ada di Sepang Malaysia gitu. Nah, tapi tadi mungkin karena ini kayak kesalahan dari Pecco Bagnaia sendiri ya sampai akhirnya dia crash gitu. Nah, kalau Albi melihatnya seperti apa gitu ya untuk Pecco Bagnaia ini. Dan gini Bi, satu lagi sebelum Albi menjawab, tadi di media scrum, ini kan karena Marco Bezzecchi udah menang tadi, terus dari itu dia ada di posisi ketiga gitu, dan dia mengalahkan Pecco Bagnaia lah di championship poinnya ya. Nah tadi Pecco bilangnya terkait dengan dia kalah gitu ya, melepas posisi ketiga, Pecco tuh bilangnya gini, soal dia kalah dari championship, dia bilangnya siapapun pembalap yang mengovertake dia gitu ya, itu yang layak mendapatkan posisi ketiga gitu. Nah ini gue nggak tahu ya, gue lupa apakah pernah Marco Bezzecchi itu mengovertake Pecco Bagnaia atau enggak. Nanti mungkin Albi bisa ingat-ingat ya atau ngejelasin pernah nggak ya. Kalau seingat gue kayaknya pernah nggak ya? Pernah. Ada, gue lupa di seri mana. Pernah, tapi gue lupa di seri mana. Tapi pernah mereka susul-susulan gitu. Pernah. Oke, berarti menurut dari Pecco ini Marco Bezzecchi deserve ya, layak lah untuk menjadi posisi ketiga. Oke, lanjut Bi. Tadi pertanyaan gue, kalau Albi melihatnya Pecco Bagnaia kayak gimana? Kayaknya tuh Pecco udah pengen cepat-cepat menghabiskan musim 2025-nya dan nggak mau nginget-nginget apa yang sudah terjadi tahun 2025. Kayaknya nih pada saat nanti di Valencia Test atau di tes pramusim setelah balapan Valencia ataupun setelah closing ceremony-nya MotoGP ini dilakukan di seri Valencia, Pecco tuh bakalan all out untuk bisa memperbaiki motornya yang bakalan dia pakai di musim 2026. Dia bakalan minta banyak banget hal-hal yang mungkin jadi kendala dia selama musim 2025 ini, dan akan lebih banyak berkoordinasi dengan entah itu Marc Marquez, entah itu Fabio Di Gia, entah itu Alex Marquez, dan juga tentu dengan para engineer-engineer dan juga petinggi Ducati itu. Jangan sampai Ducati melakukan kesalahan lagi gitu, karena menurut Pecco, Ducati ini sudah melakukan kesalahan pada saat tes pramusim di tahun 2024 kemarin gitu. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah ketika Pecco mengatakan bahwa motornya enakan yang kemarin 2024, kita pakai yang itu aja. Sedangkan Ducati dengan egonya bilang, kita udah punya pengembangan motor, kita udah keluar dana, kita udah siapin semua yang terbaik, masa kita mundur sih gitu. Nah, ada gengsi dan juga ego yang dilakukan sama Ducati gitu. Sehingga yang jadi korban adalah pembalapnya, khususnya Pecco dan juga Fabio Di Gia. Beruntungnya, Marc Marquez bisa mengatasi itu semua dengan sangat-sangat baik dan bahkan membawa Ducati tetap berada di posisi gelar juara dunia gitu. Karena dari tahun 2022, 2023, 2024 walaupun tim satelit sampai di 2025 semuanya Ducati gitu kan. Dan tidak memberikan kesempatan pembalap lain untuk bisa menyabet gelar juara dunia. Bahkan dengan kondisi terpuruk pun,
Ducati masih bisa menang secara konstruktor, terus juga menang secara tim, menang secara pembalap gitu. Jadi beruntung sih memang punya Marc Marquez yang benar-benar bisa mengendalikan GP25 dengan sangat baik. Itu mengingatkan kita sama Casey Stoner ketika dulu Ducati dianggap motor yang nggak bisa belok, nggak bisa dikendaliin, cuma menang kenceng doang. Tapi seorang Casey Stoner itu bisa menjinakkan Ducati GP07 pada saat dia meraih gelar juara dunia di tahun 2007 lalu. Nah ini terulang lagi sama Marc Marquez ya. Beruntungnya benar-benar Ducati itu mengambil Marc Marquez dibandingkan Jorge Martin gitu. Nah tapi kalau misalnya bukan Marc Marquez, ya mungkin nggak tahu nih siapa yang bakalan bisa jadi juara dunianya gitu. Apakah Alex Marquez kah? Karena dia lebih kompetitif dibandingkan Pecco Bagnaia tahun ini. Jadi tim satelit lagi yang menang dan pakai motor GP24 gitu. Bayangin motor GP24 bisa juara dunia untuk 2 tahun berturut-turut dibandingkan motor versi terupdate-nya kalau misalnya nggak ada Marc Marquez di Ducati dan Alex Marquez yang terus-terusan mengungguli balapan gitu. Nah, Pecco sendiri berapa kali melakukan kesalahan dan dia udah nggak ada rasa sedih ataupun kecewa lagi gitu dibanding sebelum memasuki paruh kedua kemarin, sebelum libur musim panas kemarin, kelihatannya ketika dia melakukan kesalahan atau berada di belakang, kelihatannya sedih, frustasi banget gitu. Tapi yang sekarang tuh dia udah kayak, yaudah deh, ini udah tinggal 2 sampai 1 balapan lagi, gue pengen cepet-cepet ini semua berakhir, gue mau all out buat benerin motor gue dan juga performa gue di tahun 2026. Itu sih yang gue lihat dari Pecco Bagnaia, dan semoga tahun 2026, baik itu Pecco ataupun Marc Marquez serta pembalap-pembalap Ducati lainnya kayak misalnya yang dapat spek terbaru kayak Alex Marquez, Fabio Regia juga bisa perform, dan gue pengen lihat para pembalap-pembalap Ducati ini bertarung dengan asiknya, bertarung dengan ketatnya, dan juga diimbangi sama beberapa pembalap-pembalap lain yang juga performa cukup oke gitu. Gue mengharapkan ada improvement yang lebih dari Marco Bezzecchi dan juga Aprilianya, dari Pedro Acosta dan juga KTM-nya, serta dari Honda yang udah mulai improve di beberapa sektor, serta 2026 untuk pertama kalinya kita kemungkinan besar akan melihat Yamaha dengan motor V4-nya yang versi 1000 cc. Jadi ya semoga Pecco bisa sembuh aja sih Drin, itu Drin. Harapan gue. Oke, tapi sebenarnya kalau di weekend ini ya, Pecco Bagnaia itu tadi bener sih kata Albi, kayak mungkin udah nothing tulus ya, udah mau 2 seri balapan lagi, tapi dia tuh udah mulai smile ya gitu, udah senyum, terus udah gitu udah dada-dada di kamera, udah jadi beda sih sama Pecco Bagnaia waktu kemarin di Mandalika atau di Australia gitu ya. Kelihatan banget. Oh ya, gue mau nambahin Rin, untuk sekarang kan untuk di klasemen tuh posisi pertama masih Marc Marquez ya, walaupun dia tidak mengikuti 4 balapan terakhir, dia masih tetap berada di puncak klasemen gitu. Terus juga posisi keduanya ada Alex Marquez, posisi ketiganya sekarang udah Marco Bezzecchi nih Drin, dia skornya sekarang 323 poin, sedangkan Pecco Bagnaia itu 288 poin, selisihnya 35 poin. Apakah masih bisa dikejar atau enggak sama Pecco? Masih bisa, karena untuk bisa di sisa 1 seri lagi itu maksimal poin yang bisa didapat sama seorang pembalap adalah 37 poin. 12 di sprint race dan 25 di main race-nya. Nah, Pecco Bagnaia bisa nyusul Marco Bezzecchi kalau misalnya Marco Bezzecchi tidak finish ataupun tidak dapat poin, sedangkan Pecco-nya harus juara pertama di sprint race dan juga di main race. Itu baru bisa kesusul dan juga surplus 2 poin di atas Marco Bezzecchi. Tapi dengan situasi yang ada saat ini, dengan kondisi Pecco yang saat ini, apakah mungkin itu bisa dilakukan? Nah, itu dia pertanyaannya. Cuma keajaiban aja ataupun kebetulan-kebetulan yang akan mendukung Pecco di balapan Valencia nanti supaya dia bisa tetap berada di posisi ketiga gitu. Tapi kalau ngeliat kondisinya kayak gini sih gue percaya Marco Bezzecchi sih yang ada di posisi ketiga sampai akhir seri nanti gitu. Kalau lu gimana Din ngeliatnya Din? Iya, betul sih. Jadi memang Marco Bezzecchi sih, apalagi kan sekarang Bezzecchi itu udah kuat banget ya. Terus udah gitu lebih konsisten, apalagi ada improvement dari motornya Aprilia sendiri gitu. Dan kalau dibandingin ya motor
feeling motornya Bezzecchi sama Aprilia itu dia udah lebih yakin kan seperti tadi Ya. yang dia bilang di konferensi pers gitu. Sementara untuk Pecco-Bagnaia ya meskipun udah ada improvement gitu ya dari settingan motornya di Sepang gitu. Ya tapi tetap aja gitu masih belum belum ada ya Pecco-nya sendiri juga belum bisa di posisi 3 besar kan gitu. Meskipun ya hasil dari yang sebelum-sebelumnya gitu dia bisa langsung masuk kualifikasi kedua dan juga berada di 5 besar istilahnya seperti itu. Tapi gue yakinnya ya Marco Bezzecchi sih. Kalau Ya. tadi syaratnya harus memenangkan seri sprint race maupun di main race-nya gitu di Valencia, kayaknya itu cukup berat ya buat Pecco gitu. Berat Dan banget, berat. berat sih gitu. Ya mungkin ya Marco Bezzecchi lah nggak apa-apa ya. Jadi ada Marc Marquez, ada Alex Marquez pakai Ducati, kemudian ada satu nyempil Aprilia Aprilia, betul. sama Biar nggak Marco Ducati Bezzecchi. semuanya lah ya. Betul. Dan kemarin ini waktu Apa? kemarin tuh si Alex Marquez bilangnya gini, nggak apa-apa deh nanti siapapun gitu ya yang akan menjadi juara ketiganya ketika akan foto bareng di Met Gala gitu ya, Met Gala di Valencia itu dia akan nge-crop. Nggak ada bercanda sih sebenarnya itu. Jadi dia mau foto bertiga gitu ya, terus dia akan nge-crop cuma Marc Marquez sama Alex Marquez doang, terus udah gitu fotonya akan dibawa ke rumah, dia bilang gitu. Ini Mm-mm. jokesnya si Alex Marquez aja sih Iya, sebenarnya. iya. Oke. Tadi soal Alex Marquez dan juga Marc Marquez, gue mau nambahin, Bit. Ah, Jadi nanti em, kalau nggak salah di tanggal 22 November ya, 22 November itu bakal ada party selebrasi gede-gedean buat Marc mm. Marquez dan juga Alex Marquez di Cervera gitu, di Kampung kampung halaman halamannya ya. mereka gitu. Mm-mm. Betul. Jadi untuk memberikan selebrasi gitu ya karena Marc Marquez udah jadi juara dunia, kemudian juga Alex Marquez juga jadi runner up kayak gitu. Oke, ini karena kita ngomongin Ducati ya, kita masih ngomongin Nicolo Bulega deh, Bi, sebagai penggantinya Hmm. Marc Marquez. Kalau dari Albi gimana nih performanya Nicolo Bulega? Meskipun tadi dia udah posisi 15 ya dan dia Yes. bisa meraih poin ya di debutnya MotoGP. Oke. Dapat 1 poin di debutnya itu udah lumayan bagus, apalagi harapan para penggemar MotoGP yang ada di Indonesia. Gue liat komentarnya, sebisa mungkin please Bulega bisa finish dan dapat poin di atasnya Somkiat Chantra. Itu gue ngakak sebenarnya, dan itu benar-benar terjadi. Hari ini benar-benar terjadi, di mana Somkiat Chantra itu finish ada di posisi ke-17 di luar zona poin, sedangkan Nicolo Bulega itu di posisi 15 yang masih berada di zona poin, walaupun 1 poin, tapi setidaknya kemenangannya Bulega bagi para penggemar MotoGP Indonesia adalah bisa melampaui Somkiat Chantra yang udah setahun penuh balapan di kelas MotoGP Belakang. gitu. Iya, sedangkan nih kalau Bulega itu baru hari pertama gitu untuk main race-nya. Nah, memang kalau misalnya kita lihat performa Bulega itu sudah kelihatan di saat tes pengujian supaya dia layak atau enggak nih, bisa atau enggak nih buat gantiin Marc Marquez di 2 balapan terakhir gitu. Ternyata catatan waktunya nggak jelek gitu. Dan terus pada saat kemarin melakukan sesi free practice pertama, practice sampai dengan free practice 2 juga walaupun di luar 15 besar, sempat berada di luar 15 besar kayak pertama tuh posisi 14, posisi 17 terus balik lagi ke 14 itu juga ya lumayan oke lah. Dia berada di atas pembalap-pembalap test rider kayak Lorenzo Savadori, di atasnya Somkiat Chantra gitu, udah termasuk oke lah intinya gitu. Dan dia bisa membuktikan balapan di Portimao ini dengan masuk ke zona poin ya udah cukup oke sih menurut gue, karena ini baru pertama kali perlu penyesuaian yang banyak banget, walaupun dia runner up World Superbike 2024-2025 2 tahun berturut, tapi antara menggunakan Panigale V4R dan juga Ducati Desmosedici itu is totally different. Mulai dari sasisnya, terus mulai dari bannya. Ini bannya lebih berpengaruh lagi, di mana di Superbike itu pakai Pirelli, sedangkan di MotoGP pakai Michelin itu perlu adaptasi gitu kan. Perlu tahu anomali-anomali apa aja sih yang bakal dirasain ketika berada atau menggunakan ban yang berbeda ini. Terus juga harus mempelajari elektronik, riding style juga pasti beda karena Ducati Desmosedici itu punya dimensi yang lebih panjang dibandingkan dengan Ducati V4R yang dia pakai di
World Superbike gitu. Belum lagi elektroniknya di Superbike tuh nggak banyak kayak pengaturan whole shot device, right head adjuster segala macem. Itu nggak sampai segitunya. Sedangkan di MotoGP itu ada settingan-settingan seperti itu, sehingga mungkin masih kagok gitu ya bagi seorang Nicolo Bulega untuk memulai adaptasi di atas motor MotoGP gitu. Meski begitu kemarin Nicolo Bulega sempat sesumber, dia agak sedikit tengil. Dia bilang kalau Superbike ini menjadi salah satu ajang balap yang bisa memberikan kans lebih besar dibandingkan Moto2 untuk bisa balapan di MotoGP gitu. Padahal kalau mau dibandingin Moto2 tuh lebih kuat dibandingkan Superbike itu sendiri sih kalau menurut gue gitu, karena sama-sama prototype walaupun mesinnya pakai mesin yang seragam semuanya, pakai Triumph 765 cc, tapi kan mulai dari elektroniknya, bodinya, terus juga sasisnya ini kan disupport sama 3 pabrikan berbeda, ada Kalex, Forward Racing sama Bosco Scuro gitu. Jadi nggak bisa disamain lah antara jalur Superbike ke MotoGP dengan Moto2 ke MotoGP gitu. Tapi mungkin maksudnya Bulega bercanda aja, kayak gue masuk Superbike tetap kok bisa balapan di MotoGP kayak gitu. Nah, apalagi sebenarnya poin pentingnya tuh bukan sekedar dapetin poin ataupun ngegantiin Marc Marquez saja sih, Drin. Keberadaan Nicolo Bulega di MotoGP kali ini juga bisa menjadi salah satu titik awal di mana kan tahun 2027 nanti Nicolo Bulega juga dikontrak sama Ducati sebagai salah satu test rider dan rider pengembang, Dirin. Jadi dia harus tahu dulu sebelum dia mengembangkan motor Ducati 850 cc di tahun 2027, dia juga perlu tahu motor 1000 cc-nya Ducati itu seperti apa sih gitu. Di tahun 2025, di tahun 2026 nanti seperti apa, sehingga ketika dia nanti sudah bertugas sebagai test rider Ducati, dia punya pengalaman yang waktu itu gue bawa ada feeling yang rasanya tuh kayak gini gitu. Bannya kayak gitu. Sehingga ada relatable lah yang bisa dirasakan oleh Bulega ketika nanti harus jadi test rider, nggak kosongan gitu begitu datang ke halaman MotoGP beralih dari Superbike gitu. Jadi ya ini menjadi langkah awal dan gue nggak bisa menilai Bulega itu jelek segala macam, karena untuk pertama kalinya dia membalap dengan motor yang jauh berbeda, ya sangat wajar dia tidak bisa berada di jajaran terdepan gitu. Kayaknya cuma Marc Marquez saja sih yang bisa ada di jajaran terdepan untuk pertama kalinya. Masuk MotoGP dia langsung terdepan, pindah ke Ducati dia langsung terdepan. Gitu sih. Oke, ini gue tambahin sedikit ya soal apa nih kalau Bulega gitu. Kalau katanya dia tuh ya tadi ya, memang beda banget gaya balap antara Superbike dan juga pakai MotoGP Dasmo Sedici GP25 gitu. Dan kalau katanya Bulega waktu kemarin kenapa dia bisa crash di sprint race, itu tuh dia masih menggunakan gaya balap Superbike. Superbike. Gitu. Harusnya dia ya udah ada let it flow, ikutin GP25-nya aja gitu. Dan yang menurut dari Bulega itu yang beda adalah ketika pengereman ya Bi, apalagi pakai bannya Michelin. Kalau misalkan di Pirelli gitu, kalau dia mau ngeremnya tuh hard braking gitu, dan itu bakal bagus hasilnya. Tapi kalau di MotoGP Desmo City GP25, kalau misalkan ngeremnya itu keras banget, itu malah akan ngebuat malah bikin susah nge-stop gitu, susah berhentiin motornya gitu. Nah itu yang menjadi kendalanya juga buat Nicolo Bulega. Tapi ya mungkin dengan pelajaran hari ini ya di balapan gitu, itu juga akan menjadi bekalnya Nicolo Bulega buat Valencia sih. Mudah-mudahan aja, kalau gue sih berharapnya dia bakalan ini ya berada di 10 besar. Amin. Meskipun tadi kan di 15 besar ya. Mungkin karena dia udah belajar gitu, udah tahu selaknya, ya di Valencia ada peningkatan lah, ya di 12 lah nggak apa-apa. Gitu. Mudah-mudahan. Toprak juga kan doain dia supaya dia masuk 10 besar kan. Oh iya betul. Ngomong-ngomong Toprak, ini ya katanya dia mau ngetes ya? Ngetes V4, Yamaha V4 di hari Senin ini ya. Itu infonya gimana? Nah infonya sih gue belum tahu pasti, tapi sih katanya sih Senin ini dia akan pertama kalinya nyobain Yamaha V4 1000 cc gitu ya, buat adaptasi lah. Dan ini mungkin masih memanfaatkan status konsesi D-nya Yamaha sendiri supaya dia bisa ngetes motor yang bisa dilakukan oleh pembalap-pembalap di luar test rider gitu. Jadi mungkin ini kesempatan yang bisa diambil sama Yamaha buat
tanda kutip memulai lebih awal tes bagi seorang Toprak Razgatlioglu gitu. Jadi kayak dapat istilahnya apa ya, sesi khusus lah gitu. Dimana kan biasanya kalau pembalap-pembalap lain yang baru naik dari Moto2 ke MotoGP gitu, itu ngikutin di Valencia Test saja kayak kemarin Fermin Aldeguer, terus juga Ai Ogura, Somkia Chantra, itu semuanya kan ngetes pada saat di Valencia Test gitu. Seingat gue mereka belum nyoba motor-motor MotoGP pada saat sebelum tes pramusim gitu ya, karena Moto2 kan sejalan gitu kan jadwalnya dengan MotoGP. Mungkin itu juga jadi salah satu alasannya. Sedangkan Superbike itu sudah selesai jauh-jauh hari kemarin kejuaraannya dan Toprak udah dinobatkan sebagai juara dunianya juga di akhir balapan gitu. Nah jadi mungkin karena masih punya status konsesi D, terus juga Topraknya udah tanda kutip freedom untuk mencoba motor dia mah, jadi ya dites aja. Jadi ketika nanti pada saat Valencia Test dia sudah punya gambaran, oh motornya ternyata seperti ini, apa yang harus diimprove, apa ya plusnya, apa minusnya. Jadi banyak banget hal yang harus dilakukan sama Yamaha terhadap Toprak, dan juga Toprak banyak banget hal yang harus dilakukan untuk pengembangan daripada Yamaha V4 sendiri. Walaupun Fabio Quartararo kayaknya hari ini di Portugal udah mulai upset banget gitu, udah mulai kesel banget kalau ini dia bilang gitu, kayak Fabio tuh bilang, Yamaha udah kehabisan waktu nih, gue udah nggak sabar, belum ada perubahan yang signifikan, gue harus memikirkan penyelesaian ini di masa mendatang harus seperti apa gitu. Jadi kayak udah mikirin kapan nih gue bisa hengkang nih kalau Yamaha nggak ngasih perbaikan ataupun hal yang diinginkan sama Fabio Quartararo khususnya. Nah mungkin didatangkannya Toprak lebih cepat juga supaya bisa memitigasi hal-hal yang harusnya bisa dilakukan gitu. Karena Toprak itu cukup cermat, Drin. Dia pergi ke Yamaha dari sebelumnya di Kawasaki. Yamaha itu udah puasa gelar juara dunia di Superbike beberapa tahun karena sebelumnya didominasi Yamaha Kawasaki. Begitu dia masuk, dia bisa runner up terus bisa juara dunia. Nah, terus BMW yang nggak pernah juara dunia sekalipun di Superbike, begitu dia masuk, motornya langsung kompetitif. Jadi benar-benar jadi kayak apa ya? Dokter kayak tabib gitu, nih motor nggak beres nih, gue benerin nih, juara gitu. Ya mungkin harapan daripada Yamaha sendiri dengan mendatangkan Toprak lebih awal untuk melakukan pengetesan, salah satunya adalah untuk melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Karena Yamaha juga mungkin nggak mau kehilangan Fabio Quartararo gitu, karena salah satu talenta yang ada saat ini di luar Marc Marquez, di luar Pecco, di luar Jorge Martin ya Fabio Quartararo gitu. Masa mau ngambil Joan Mir gitu kan, misalnya yang tanda kutip juara dunianya dulu giveaway gitu karena banyak pemotongan seri balapan karena Covid, terus juga Marc Marquez pada saat itu lagi cedera, Ducati pada saat itu belum punya motor yang kompetitif. Jadi kayak ya udahlah, mungkin teman-teman juga ngerti maksudnya seperti apa gitu. Jadi ya sebenarnya Fabio Quartararo masih jadi pejuang utama bagi tim Yamaha sendiri gitu. Jadi ya Toprak diharapkan bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan nantinya memberikan pencerahan bagi motor Yamaha supaya bisa dipakai lebih kompetitif lagi untuk semua pembalapnya di musim 2026 lanjut ke 2027 gitu, Din. Oke, oke. Tadi kita ngomongin soal itu ya, Yamaha. Nih gue pengen tanya nih, Bi. Singkat aja, katanya ya Honda itu bakalan naik konsesi ya dari D ke C. Itu informasinya gimana, Bi? Oke, itu tergantung dari hasil balapan akhir di Valencia nanti, Drin. Jadi kalau misalnya di dua balapan ini nih, di balapan Portimao sama Valencia nanti total poin yang didapat sama Honda secara konstruktor ya berarti ya, artinya semua tim ya, mulai tim pabrikan sampai dengan tim satelit itu mencapai 19 poin, maka bisa dibilang Honda ini sudah memenuhi sekitar sekitar 35% lebih peringkat dari kejuaraan pada musim 2025. Nah, mungkin masih ada yang bingung nih, Drin, karena kan konsesi di MotoGP itu dibagi 4 kelas ya, Drin. Ada konsesi A, konsesi B, konsesi C, dan juga konsesi D. Di mana konsesi ini dibentuk untuk bisa mengkategorikan mana sih tim yang superior, mana sih tim yang papan tengah, mana sih tim yang papan bawah dan masih butuh pengembangan gitu, supaya iklim kompetisinya tuh berjalan dengan baik gitu, bisa sama rata di masa mendatang.
Walaupun pada kenyataannya siklus hidup tak selamanya di atas itu bener adanya gitu. Kadang di bawah, yang lain di atas, kita di bawah, kita lagi di atas, yang lainnya di bawah gitu. Jadi nggak pernah sejajar gitu sejauh ini gitu. Dan kita lihat Aprilia kompetitif pun sekarang ya masih belum bisa dibilang sejajar gitu sama Ducati, karena Ducati terlalu mendominasi gitu. Nah, di mana konsesi ini diurutkan berdasarkan persentase poin yang dicetak dalam kejuaraan konstruktor per satu musim, Drin. Jadi untuk konsesi A itu diberikan kepada tim balap yang berhasil mendapatkan atau mengumpulkan poin dengan jumlah 85% atau lebih di total seri balapan yang mereka ikuti. Nah, sejauh ini Ducati nih yang udah mencapai 95,68% Drin sampai balapan di Sepang Malaysia kemarin. Terus untuk konsesi B itu 60% sampai dengan 85% kurang. Nah, di konsesi B ini belum ada satu tim pun yang berhasil menyentuh. Kalau misalnya kita lihat di urutan kedua itu ada Aprilia, itu baru di angka 45%. Di mana 45% itu masih dalam kategori konsesi C. Karena konsesi C itu diberikan kepada tim yang berhasil meraih 35% sampai dengan 60% kurang dalam satu sesi kejuaraan. Nah, selain Aprilia ada KTM yang juga sama-sama berada di konsesi C nih, Drin. Di mana KTM itu berada di angka 43,91%. Jadi nggak beda jauh raihannya dengan yang Aprilia dapetin. Sedangkan di konsesi D itu ada Yamaha. Di mana konsesi D itu mengharuskan tim balap secara konstruksi itu mendapatkan raihan poin sebanyak 35% dari total balapan per satu musim. Nah, Yamaha itu ada di angka 29,86%. Nah, sedangkan Honda ada di mana nih? Honda sekarang ada di 35,94%. Sampai dengan balapan di Malaysia, dia udah mengumpulkan 35% ini. Dan secara status konsesi, dia harusnya udah masuk ke kategori C. Tapi itu belum termasuk dengan balapan di Portimao dan juga di Valencia nanti. Nah, kalau di Portimao sama Valencia nanti total konstruksinya mereka bisa dapat 19 poin, maka tahun 2026 status daripada Honda ini akan naik ke konsensus C. Nah, tentu ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif buat Honda, Drin. Dimana positifnya adalah dia akan tanda kutip naik kelas, udah disetarakan dengan Aprilia dan juga KTM. Tapi negatifnya adalah jika ternyata Honda ini belum sekompetitif itu, dan di tahun 2026 dia masuk ke konsesi C, maka pengembangan yang dilakukan oleh Honda jadi semakin terbatas. Nggak kayak Yamaha yang bebas gitu loh. Karena Yamaha masih berada di status konsesi D. Emang apa aja sih kebijakan ataupun regulasi yang bisa dimiliki sama tim balap yang ada di konsesi D? Nah, gue jabarin dulu ya, di mana untuk di konsesi D itu setiap pembalap bisa mendapatkan 260 set ban untuk pengujian. Dan untuk konsesi A itu cuma 170 set, untuk konsesi B itu cuma 190 set, untuk konsesi C itu cuma 220 set. Sedangkan untuk konsesi D yaitu 260, jauh lebih banyak. Terus untuk konsesi D, untuk melakukan pengetesan motor ini bisa dilakukan oleh seluruh rider, baik itu test rider maupun pembalap-pembalap utama. Nah, makanya mungkin tadi gue bilang kenapa Toprak itu diperbolehkan untuk mengetes, karena statusnya masih konsesi D, jadi bisa dipakai sama pembalap utama juga pembalap test rider gitu. Sedangkan untuk konsesi A sampai konsesi C itu cuman bisa diberikan kepada test rider aja. Nggak boleh dipakai sama pembalap utama ketika melakukan pengembangan ataupun pengetesan. Nah, jadi kan kalau misalnya Yamaha tuh ada Augusto Fernandez ngetes juga, kemarin Fabio Quartararo juga sempat nyicip, V4 juga, Alex Rins, Miguel Oliveira, Jack Miller juga semuanya kebagian nyoba gitu. Sedangkan kalau misalnya pembalap-pembalap konsesi A sampai C itu cuma test rider doang kan, kayak misalnya Aprilia cuma Lorenzo Savadori, Ducati cuma Mikel Piro, Honda cuma Alex Espargaro, terus juga Stefan Bradl sama Takaki Nakagami. KTM juga cuma kalau nggak Denny Pedrosa ya Paul Espargaro doang, kayak gitu. Nah, terus
bebas tes motornya tuh di mana aja gitu. Makanya ini kayak besok Toprak itu ngetes bisa di Aragon gitu kan. Terus juga kemarin beberapa waktu lalu pembalap-pembalap Yamaha ngetes di Misano. Nah, sedangkan untuk konsesi A sampai konsesi C ini cuma bisa ngetes motor di 3 sirkuit yang udah ditentukan di setiap musim, Drin. Jadi ada di awal musim, tengah musim, sampai di akhir musim. Biasanya ya di apa namanya di Jerez, di Misano, sama di satu lagi gue lupa di mana. Nah, terus untuk jumlah wildcard konsesi D itu bisa menurunkan sampai dengan 6 pembalap. Mungkin dibagi ya, 3 pembalap di di paruh pertama dan 3 pembalap di paruh kedua. Misalnya Augusto Fernandez, Dovizioso itu bisa diturunin di masing-masing di awal musim ataupun di akhir musim gitu. Sedangkan untuk pembalap-pembalap konsesi C sama konsesi B itu cuman sama-sama dapat 6 wildcard juga dengan status yang sama. Yang nggak bisa dapat wildcard tuh cuman konsesi A, jadi 0 wildcard, nggak dapat pembalap wildcard sama sekali. Terus untuk penggunaan mesin, nah untuk konsesi A sampai konsesi C itu sama-sama 7 sampai 8 mesin per pembalap per musim. Sedangkan kalau konsesi D itu bisa sampai 9 sampai dengan 10 mesin per pembalap per musim. Jadi jatah mesinnya bisa lebih banyak kalau misalnya mengalami kerusakan, penggantiannya segala macam masih lebih fleksibel. Terus untuk konsesi A sampai konsesi C, pengembangan mesinnya itu di freezing, sangat-sangat dibatasi ataupun diatur sama regulasi. Sedangkan untuk konsesi D ini bebas untuk mengembangkan mesin kapanpun semau mereka. Makanya sekarang Honda, Yamaha itu bebas kan, mereka ngebangun mesin, ngerancang mesin seperti apa, bebas tanpa terikat regulasi apapun. Sedangkan untuk pabrikan kayak Ducati, Aprilia, dan juga KTM semuanya dibekukan sama Dorna Sport supaya mereka pakai mesin yang sama di tahun 2026. Sedangkan Honda sama Yamaha bebas mau pakai mesin pengembangan versi terbaru mereka, monggo aja. Nah, terus juga untuk konsesi A sampai konsesi C itu cuma dapat 1 kali update aero package selama 1 musim. Jadi mereka cuma bisa dapat 2 aero package yang mereka pakai atau mereka tentukan sejak pramusim, dan nanti di tengah-tengah ketika mereka dapat update terbaru mereka bisa ganti. Sedangkan untuk konsesi D itu bisa dapat 2 kali update, yang artinya mereka bisa punya 3 paket aero package yang mereka bisa pilih pada saat sesi pramusim, pada saat pengujian, dan juga pada saat balapan di seri-seri yang ada di musim tersebut gitu. Jadi punya 2 kali kesempatan ngeganti lah istilahnya. Jadi punya 3 package, sedangkan yang lain cuma punya 2 package aero doang. Kurang lebih itu sih, Din, gambaran mengenai konsesi A, B, C, dan D, serta potensi Honda yang kemungkinan bisa aja naik kalau misalnya bisa merengkuh 19 poin dari balapan di Portugal dan juga di Valencia 2025 ini. Tapi gue berharap Honda masih di konsesi D ya. Jadi kayak mungkin kayak tadi Joan Mir sengaja jatuh, terus juga Johan Zarco tiba-tiba mundur, finishnya di posisi ke 9, mungkin biar bisa menghambat poinnya supaya nggak gede-gede banget gitu. Biar deh di D dulu aja, kita belum sekompetitif itu gitu. Mungkin kayak gitu ya. Gitu, Dream. Oke, tadi Albi juga udah ngejelasin ya gimana masing-masing dari konsesi tersebut. Kita ini ya Bi, langsung ke prediksi ya, di prediksi Yes. MotoGP Valencia 2025, 14 sampai dengan 16 November 2025. Kalau misalkan dari catatan kemenangan terbanyaknya itu ada Dani Pedrosa 4 kali, ada Jorge Lorenzo 4 kali, dan juga Valentino Rossi 2 kali. Sementara untuk di tahun 2024 itu nggak ada di Valencia ya, karena kan di Valencia itu kalau nggak salah waktu kemarin tuh Banjir. kena bencana banjir ya, jadinya Ya. waktu terakhir itu cuma ada di Jerez kalau nggak salah, di di Catalunya di Kadalunya, 2024, ya gitu. Dan di 2023 itu yang menang Pecco Bagnaia, Zarco, dan juga Binder. Di 2022 itu ada Alex Rins, Binder, dan juga Jorge Martin. Nah, kalau di 2025 prediksi Albi gimana untuk MotoGP Valencia ini? Untuk MotoGP Valencia 2025, the final race, gue akan menjagokan 3 orang ini yang akan masuk podium. Pertama ada Alex Marquez, keduanya ada Marco Bezzecchi, ketiganya ada Pedro Acosta. Gue akan memasang nama yang sama dengan yang ada di Portugal. Baik di sprint race maupun di main race, gue akan memegang 3 nama ini, Drin.
Hmm, Kalau lu iya, siapa, karena Drin? memang ya, iya sama sih Bi, kayak Hmm. Marco Bezzecchi juga, Alex Marquez juga, sama Hmm. Pedro Acosta juga gitu. Gue sih berharapnya Peko Banyaya masih bisa lah ya di atas-atas gitu di posisi tiga besar gitu. Tapi kalau melihat ya meskipun dia udah kompetitif, tapi masih ada kesalahan yang dia buat. Terus udah gitu juga ya tadi dia udah kayak nothing tulus lah untuk nggak mengejar posisi ketiga lagi gitu. Jadinya kayaknya tadi gue nggak akan masukin dulu Peko Banyaya di tiga besarnya gitu. Berarti di Bezeki, Alex Marquez dan juga Pedro Acosta. Sama sih. Sama Gitu, ya. Bi. Oke. Sama ya? Oke. Nah ini, Bi. Terakhir, ada lagi nggak sebelum kita tutup informasi yang Albi mau bagiin? Sedikit aja. Oke, mungkin Karena waktunya udah soal ini mepet. ya, kelas MotoGP, Din, di mana Dorna itu sama Hmm. Liberty Media tuh mulai mengumumkan bahwa ada jenjang karir yang lebih jelas lagi mereka buat kayak piramidanya supaya pembalap-pembalap dari level paling bawah, dari yang paling usia dini sampai nanti ke MotoGP itu jelas gitu karir. Sebenarnya eh, untuk kelas balapnya sendiri ini sekarang udah eksis gitu, cuma lebih diperjelas alurnya dan diperjelas nomenklaturnya gitu. Kayak misalnya kita beberapa waktu terakhir ini tahu namanya kayak Idemitsu Asia Talent Cup, terus juga Moto2 Chef gitu, CEV Moto2, terus juga ada Junior GP Moto3 gitu. Nah, sedangkan di konsep terbarunya ini nama-namanya tuh diganti, diseragamkan supaya punya penamaan yang mudah diingat. Itu pertama, regionalnya jelas, terus juga jenjang karirnya juga terlihat gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang piramidanya itu punya bentuk kayak gini, Drin, di mana ada kelas paling bawah. Ini namanya Moto Mini, bukan Metro Mini ya. Namanya Moto Mini. Ini untuk anak-anak yang ikut kelas balap mulai usia 10 sampai dengan 14 tahun. Ada 10, 12, 14 tahun lah dikategorikan seperti itu. Dengan motor mini bike 160 cc dan juga 190 cc. Ini dilakukan di sirkuit-sirkuit kecil kayak sirkuit karting gitu ya. Kalau di Sentul tuh kan ada dua, ada sirkuit gedenya, ada Sentul kartingnya. Nah, di sirkuit-sirkuit kecil itu kejuaraannya dilakukan. Nah, terus habis itu naik ke kelas Moto4. Nah, Moto4 ini banyak, Green. Dan kenapa banyak? Karena di peres ataupun disaring di setiap regional-regional negara-negara ataupun benua yang ada. Di mana Moto4 ini ada pakai motor yang cukup seragam ya, pakai Honda NSF 250 semuanya, mirip motor yang dipakai di kelas Moto3 sebenarnya. Di mana ini usianya 14 tahun ke atas. Nah, Moto4 ini dibagi ke beberapa regional, ada Moto4 European Cup, terus ada Idemitsu Moto4 Asian Cup yang sebelumnya kita tahu dengan nama Asia Talent Cup. Terus juga European Cup ini juga mirip dengan apa namanya European Talent Cup kayak yang diikutin sama Kiandra Ramadipa kemarin. Terus juga ada Moto4 Northern Cup. Northern Cup ini negara-negara utara ya, gue lupa negaranya apa aja. Terus ada RNG Moto4 British Cup ini untuk Inggris. Terus juga ada habis itu jenjangnya disaring lagi ke Red Bull Rookies Cup. Jadi orang-orang dari regional-regional ini udah dapat siapa yang terbaik gitu. Misalnya kayak masing-masing 5 besar ya diperas di Red Bull Rookies Cup gitu. Terus juga Radiant sama Linear sama Red Bull Rookies Cup itu ada FIM Moto3 Junior GP yang sekarang juga ada. Jadi kayak kemarin Veda Ega itu ngikutin Red Bull Rookies Cup tapi juga simultan mengikuti Junior GP Moto3. Nah, dia pakai motor-motor yang speknya mirip-mirip dengan Moto3 di kejuaraan MotoGP gitu. Bedanya Red Bull Rookies Cup itu pakai KTM RC 250, sedangkan untuk apa namanya Moto3 apa namanya FIM Junior GP itu campuran. Ada yang pakai KTM RC 250, ada yang pakai NSF Honda 250. Nah, habis dari situ nah itu untuk usia 15 tahun gitu, 15 tahun ke atas. Nah, habis itu baru naik ke kelas Junior GP Moto3. Nah, Junior GP Moto3 itu usianya 16 tahun dan juga European Moto2 Safe kayak dulu tuh diikutin sama apa namanya Dimas Eki Pratama pembalap Indonesia gitu, tapi balapannya cuma di sirkuit-sirkuit Eropa aja. Nah, habis itu jenjang karir mereka siapa yang terbaik segala macem akan langsung masuk ke Moto3, Moto2 dan juga MotoGP. Nah, ini semua tapi nggak menutup kemungkinan ya, dan ketika di balapan-balapan tersebut mereka
terlihat talentanya oleh beberapa promotor, beberapa manajer, beberapa sponsor, mereka akan mendapatkan promosi lebih cepat untuk bisa naik ke kelas yang ada di atasnya gitu. Kayak kita tahu lah kayak Jack Miller. Jack Miller itu pernah mendapatkan promosi dari Moto3 langsung naik ke MotoGP. Terus juga Darien Binder dari Moto3 naik langsung ke MotoGP meskipun harus turun dulu ke Moto2 lagi gitu. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan promosi-promosi itu bisa didapatkan oleh para pembalap ini lebih cepat gitu dibandingkan dengan jenjang karir yang harusnya mereka lalui atau mereka ikuti. Tapi ya setidaknya bisa lebih jelas, bisa lebih clear, namanya juga bisa lebih diingat sama beberapa penggemar balap ataupun Grand Prix yang berjalan saat ini di seluruh dunia. Lebih kurang seperti itu, Sadrina. Oke, tadi Albi juga udah ngejelasin panjang lebar soal apa namanya tingkatan-tingkatan gitu ya. Bagaimana sih jalurnya kalau misalkan para pembalap muda gitu ya yang pengen masuk ke MotoGP. Dan ada tingkat-tingkatannya dan juga lebih jelas gitu ya. Kalau waktu Yes. kemarin ada Red Bull Rookies Cup, ada ini, ada itu, tapi dengan udah dibenerin gitu ya, dirapihin jadinya lebih fokus gitu, lebih jelas. Harusnya. Oke. Terima kasih banyak Albi udah Siap. kita ngobrolin soal MotoGP Portugal, kemudian juga ada Marc Marquez, kemudian ada Nicola Bulega sampai akhir tadi kita ngomongin konsesi gitu ya. Terima kasih banyak ini untuk informasinya. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan juga ya dan informasi buat Amin. teman-teman sobat After Rest gitu. Nah, kita tunggu aja nanti di MotoGP Valencia 2025 kayak apa nanti untuk final race-nya gitu ya, di seri terakhir MotoGP 2025. Kalau gitu, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditambahin, kita tutup ya, Bi? Oke, silakan tutup. Kita sudah selesai. Oke. Gitu aja dulu teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel gue di Sadrina Evanalia. Nanti kita akan balik lagi di podcast After Rest MotoGP Valencia 2025. Bye-bye. Bye-bye, see you. Until the next ride.